Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mepresentasikan terkait analisis geospasial tentang mereview paper dan ekonometrika spasial. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Iman Taufik Rahman, Andika Prasista, David Aulia, dan Alvan Fauza Hafizul Fikri. Oke, buat eh, presentasi hari ini diawali dengan ekonometrika spasial. Ekonometrik adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis data ekonomi. Tujuan utama ekonometrik adalah untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antar variabel ekonomi, menguji hipotesis, serta melakukan prediksi. Ekonometrika spasial adalah cabang dari ekonometrika yang menggabungkan elemen spasial, yaitu pengaruh lokasi dan hubungan antar ruang ke dalam analisis statistik. Dalam dunia nyata, khususnya dalam konteks penilaian tanah dan properti, lokasi memiliki pengaruh besar terhadap nilai aset. Dua rumah dengan ukuran dan desain yang identik dapat memiliki harga pasar yang sangat berbeda hanya karena perbedaan lokasi. Disinilah pendekatan spasial menjadi sangat penting. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekonometrika spasial yang menjadi eh, utama dalam perhitungan dan penentuan wilayah atau tujuan yang ingin dicapai itu yang pertama ada matriks bobot. Matriks yang mempresentasikan hubungan antara variabel observasi yang digunakan. Penentuan bobot dapat ditentukan berdasarkan tingkatan prioritas dari variabel yang digunakan dalam penentuan suatu kasus. Terdapat dua jenis matriks bobot spasial berdasarkan kedekatan dan jarak. Berdasarkan kedekatan, seperti yang eh, ditampilkan pada rumus berikut, W, I, J dengan I adalah dan I dan J adalah tetangga yang berdekatan, yaitu dua variabel yang memiliki ketetanggaan yang dekat. Bernilai satu ketika bobot spasial dari keduanya itu berdekatan, dan bernilai nol ketika kedua variabel tersebut tidak berdekatan. Yang kedua ada matriks bobot berdasarkan jarak. Matriks bobot spasial dapat dibangun berdasarkan jarak dengan radius tertentu yang memiliki nilai satu. Apabila di luar radius tertentu, maka nilainya akan nol. Kedua metode penentuan matriks bobot di atas memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan tujuan peruntukannya. Apabila ingin menentukan nilai tanah pada suatu lahan, maka dapat menggunakan kedekatan. Sedangkan ingin mengetahui suatu nilai perumahan yang terdiri dari beberapa rumah, itu dapat menggunakan jarak. Sehingga ketika kita menentukan suatu lahan itu nanti dapat diperkirakan dari lahan-lahan yang berada di dekatnya untuk menentukan nilai dari eh, suatu lahan yang ingin dicapai. Sedangkan untuk kasus penggunaan matriks bobot jarak itu diambil contoh rumah. Ketika kita melihat menentukan nilai suatu rumah, itu kita melihat jarak antara dari berbagai aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan atau kehidupan yang akan dilaksanakan di rumah itu seperti eh, kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Itu diperhatikan melalui jarak. Selanjutnya ada ketetanggaan. Suatu fenomena dapat ditentukan berdasarkan bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lainnya yang digunakan. Sebab seluruh variabel yang digunakan pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Ketergantungan spasial dapat bersifat positif jika nilai tinggi memiliki kedekatan antara variabel yang tinggi juga dan atau bersifat negatif ketika nilai yang tinggi memiliki kedekatan dengan nilai variabel yang rendah. Selanjutnya, Selanjutnya itu spatial regression, di mana spatial regression adalah teknik regresi statistik yang secara eksplisit memperhitungkan efek spasial, yaitu lokasi geografis dalam hubungan antara variabel. Hal ini spatial regression digunakan saat nilai suatu variabel di satu lokasi dipengaruhi oleh nilai variabel di lokasi sekitarnya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari spatial regression. Di antaranya yang pertama itu ada spatial lake model atau SLM, yaitu salah satu jenis model regresi spasial yang digunakan ketika nilai variabel dependen atau Y pada suatu lokasi dipengaruhi oleh nilai Y lainnya di lokasi tetangga-tetangganya. Berikut adalah rumus untuk menghitung variabel dependen pada spatial lake model. Dan di bawahnya pula terdapat keterangan seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, itu ada spatial error model.
yaitu merupakan salah satu model regresi spasial yang digunakan ketika ketergantungan spasial tidak terdapat pada variabel dependen, melainkan pada komponen error residualnya. Dan berikut adalah untuk menghitung nilai variabel dependen pada spatial error model dan juga keterangannya terdapat pada layar. Ya, next. Next. Yang ketiga itu ada geographical weight regression atau GWR yang merupakan metode regresi spasial yang memungkinkan hubungan antara variabel dependen dan independen berbeda di lokasi geografis. Dan ini adalah rumusnya untuk menghitung nilai variabel dependen di lokasi suatu lokasi dan juga keterangannya terdapat pada layar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan spasial ekonometrik di studi kasus di wilayah Indonesia. Pada contoh ini diambil sumber yaitu paper dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penggunaan Lahan Perkotaan Pendekatan Spasial Ekonometrik dengan studi kasus perkotaan DIY tahun 2011. Penelitian ini membahas penerapan spasial ekonometrik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan lahan perkotaan di kawasan perkotaan DIY. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana ekspansi lahan kota dipengaruhi oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto, kepadatan penduduk, dan jumlah perumahan. Dalam analisis ini digunakan data dan metodologi sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk cross-section yang dikumpulkan pada tahun 2011 dari tingkat kecamatan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Dari keseluruhan wilayah penelitian diambil sampel sebanyak 48 titik pengamatan. Model yang digunakan dalam penelitian ini mendefinisikan penggunaan lahan perkotaan urban land use sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan jumlah perumahan. Model ekonometrika yang diestimasikan menggunakan metode ordinary least square atau OLS adalah sebagai berikut. Dilakukan juga pemodelan untuk mengetahui hubungan spasial dari nilai variabel dependen. Secara khusus, digunakan model spasial lag dalam pemodelan ini. Untuk bentuk matriks diberikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis ini, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui adanya pengaruh spasial dalam model regresi, dilakukan serangkaian uji spesifikasi menggunakan pendekatan Lagrange multipolar, sebagaimana dikembangkan oleh Anselin pada tahun 1988 serta Anselin dan Ray pada tahun 1991. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ketergantungan spasial yang paling tepat. Apakah berupa ketergantungan spasial dalam variabel dependen atau dalam komponen error. Berdasarkan hasil pengujian, nilai LM-LAC sebesar 4,978569 dengan probabilitas 0,02566 dan nilai robust LM-LAC sebesar 5,11855502 dengan probabilitas 0,02367. Kedua nilai ini signifikan pada tingkat kepercayaan 5% dan mengindikasikan adanya ketergantungan spasial dalam bentuk lag. Sebaliknya, nilai LM error dan robust LM error masing-masing sebesar 0,43485546 dengan P sebesar 0,5096 dan 0,574838 dengan nilai P 0,4483 yang tidak signifikan, menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial dalam komponen error. Dengan demikian, model yang paling sesuai untuk merepresentasikan hubungan antar wilayah dalam konteks penelitian ini adalah model spasial lag. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu penggunaan lahan perkotaan dipengaruhi oleh nilai penggunaan lahan di wilayah sekitarnya.
Oleh karena itu, pendekatan ekonometrika spasial melalui model spasial luck menjadi penting untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan mencerminkan dinamika ruang yang terjadi. Kemudian, diperoleh juga hasil sebagai berikut. Tabel ini menunjukkan hasil estimasi regresi menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS dan Spatial Luck Model. Nilai adjusted R square pada model Spatial Luck sebesar 0,084 menunjukkan bahwa 88,4% variasi penggunaan lahan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen lebih tinggi dibandingkan model OLS yang hanya sebesar 0,859. Koefisien autoregresif pada spasial WLU urban sebesar 0,288 dan signifikan secara statistik menunjukkan adanya pengaruh spasial, di mana penggunaan lahan di suatu kecamatan dipengaruhi oleh kecamatan sekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan spasial luck model lebih tepat digunakan dibandingkan OLS dalam konteks data spasial. Selain itu, variabel ln PDRB log PDRB menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,552. Artinya, peningkatan PDRB sebesar 1% akan mendorong penggunaan lahan sebesar 0,55%. Variabel perumahan juga berpengaruh positif signifikan mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah perumahan turut mendorong ekspansi lahan kota. Sebaliknya, kepadatan penduduk LN density memiliki pengaruh negatif signifikan yang menunjukkan bahwa semakin padat suatu wilayah, semakin terbatas kemungkinan perluasan lahan baru. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat temuan bahwa penggunaan lahan perkotaan di DIY tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh keterkaitannya dengan spasial antar wilayah. Oke, untuk selanjutnya, review paper Spatial Econometric Land Values and Sustainability Trend in Real Estate Valuation Research. Jadi paper ini membahas tentang bagaimana penilaian real estate di Amerika. Penilaian ini membahas adanya 3 tren utama dalam penilaian properti saat ini. Yaitu yang pertama penggunaan metode spasial econometric, yang kedua ada land value, dan yang ketiga land sustainability. 3 tren utama ini kemudian dijabarkan lebih lanjut pada paper ini menjadi 3 komponen utama penilaian properti. Yang pertama ada spatial method evaluation, emergence of land values as research interest, dan yang ketiga sustainability and property values. Yang pertama adalah spatial method evaluation atau penilaian metode spasial. Ruang atau lokasi tentu merupakan hal yang sangat mempengaruhi nilai suatu properti. Namun, mengintegrasikan ruang secara tepat ke dalam model penilaian properti bukan merupakan hal yang mudah. Telah dikembangkan metode spasial tingkat lanjut untuk mengatasi kompleksitas ini. Metode ini secara garis besar membagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada spatial dependence atau ketergantungan spasial, dan yang kedua ada spatial heterogeneity atau heterogenitas spasial. Spatial dependency. Dari Dubin 1988 dan Chan tahun 1997 menyajikan penelitian yang mempertimbangkan dampak spesifik properti dari ketergantungan spasial pasar. Terdapat 2 model dasar dalam upaya memodelkan ketergantungan spasial. Yang pertama ada model spatial lag atau autoregressive spasial, dan yang kedua ada model spatial error. Model spatial lag, model ini berusaha menangkap ketergantungan spasial di pasar real estate, atau dengan kata lain, memperhitungkan dampak penjualan di sekitar terhadap harga rumah saat ini. Mengingat bahwa harga suatu properti seringkali didasarkan pada harga di rumah di sekitarnya. Dan bahwa penilai properti menggunakan data penjualan pembanding untuk menilai harga suatu properti. Maka ketergantungan spasial memang layak diperhitungkan. Dan kedua ada model spatial error. Variabel-variabel spasial dapat disusun untuk menjadi suatu model regresi. Model spatial error ini secara khusus menangani autokorelasi spasial dalam residual error yang melanggar prinsip regresi OLS atau Ordinary Least Square.
Dengan menggunakan metode ini, maka bias variabel akan hilang dan variabel menjadi independen dan relevan. Penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa penggunaan model spasial lag dan error dapat mengubah hasil analisis secara signifikan. Misalnya keberagaman penggunaan lahan awalnya terlihat berdampak positif terhadap harga rumah dalam model OLS. Namun menjadi tidak signifikan setelah mempertimbangkan autokorelasi spasial. Sebaliknya, fragmentasi lahan yang awalnya tidak signifikan justru menunjukkan pengaruh positif terhadap harga rumah dan model spasial. Secara umum, mengabaikan efek spasial dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian nilai properti. Penggunaan model spasial seperti spatial lag atau spatial error seringkali mengubah hasil analisis secara signifikan. Dan yang kedua ada spatial heterogeneity. Konsep dalam spasial menyatakan bahwa hubungan antar variabel bisa berbeda di berbagai lokasi. Artinya, proses atau pola yang berlaku di satu tempat belum tentu berlaku di tempat yang lain. Metode untuk menangani spatial heterogeneity ada dua, yaitu local regression model dan geographical weighted regression. Local regression model, model non-parametrik memodelkan hubungan lokal antar variabel menggunakan regresi linear. Sedangkan geographical weighted regression, model memperluas regresi linear yang sebelumnya dengan memperbolehkan setiap lokasi memiliki koefisien regresinya sendiri. Dapat dilihat seperti rumus berikut. Pada penilaian real estate, yang kedua komponen penilaiannya adalah emergence of land values as a research interest. Pasca krisis pasar perumahan di Amerika Serikat, fokus penelitian beralih pada peran nilai tanah dalam fluktuasi harga real estate. Penelitian dalam bidang ini dibagi menjadi dua, yakni indeks tanah dan dekomposisi nilai real estate. Yang pertama ada indeks nilai tanah atau land values indices. Harga lahan residental ini meningkat 4 kali dari tahun 1975 hingga 2006. Hal ini menarik perhatian Davis Palumbo 2008 untuk meriset terkait kenaikan ini. Davis dan Palumbo memecah nilai lahan residental berdasarkan wilayah geografis dan menemukan bahwa nilai lahan residensial meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan harga rumah secara keseluruhan dipengaruhi oleh komponen geografisnya. Secara persentase, kenaikan nilai lahan terbesar terjadi pada Midwest, yaitu 208% dari tahun 1984 hingga 1998, dibandingkan kenaikan yang lebih kecil di wilayah Tenggara, Pantai Timur, dan Pantai Barat, masing-masing sekitar 50%. Sementara di wilayah Barat Daya justru mengalami penurunan sebesar 17% pada periode yang sama. Namun pada periode yang lebih baik, tahun 1999 hingga 2004, peningkatan lahan jauh lebih besar terjadi di wilayah pesisir, Pantai Timur sebesar 115% dan Pantai Barat sebesar 145% dibandingkan wilayah lainnya sekitar 50-75%. Dan yang kedua ada dekomposisi nilai properti, real estate value decomposition. Dekomposisi sederhana yang menjadi inti kajian ini membagi nilai properti menjadi dua komponen, yaitu nilai lahan dan nilai bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua komponen ini berbeda, sehingga diharapkan bahwa nilai lahan dan nilai bangunan akan merespon guncangan eksternal dengan cara yang berbeda. Penelitian ini menghasilkan dua teori mendasar. Yang pertama, nilai bangunan mengikuti tren ekonomi umum karena bergantung pada biaya konstruksi. Dan yang kedua, nilai lahan bersifat tetap secara geografis dan terbatas pasokannya, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi akibat guncangan permintaan eksternal. Properti dengan porsi nilai lahan yang lebih besar cenderung mengalami volatilitas atau fluktuasi harga yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya memperluas hipotesis ini dengan mempertimbangkan faktor waktu, lokasi, usia properti, dan jenis properti.
Selanjutnya ada price and land leverage. Land leverage adalah proporsi nilai lahan terhadap total nilai properti. Penelitian awal tentang land leverage mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi land leverage-nya, maka semakin tinggi pula fluktuasi harganya. Peneliti memecah analisis mereka menjadi 46 wilayah metropolitan tersebar di AS. Davis and Palumbo 2008 menunjukkan bahwa fluktuasi harga residensial di tingkat metropolitan berhubungan dengan land leverage residensial di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai lahan merupakan penyebab utama lonjakan harga residensial pada tahun 1998 hingga 2004. Tren ini tidak hanya berlaku di Amerika saja. Sebuah studi di Helsinki, Finlandia menunjukkan bahwa rata-rata land leverage residental di wilayah metropolitan meningkat sekitar 40% pada tahun 1988, menjadi lebih dari 50% pada tahun 2007. Temuan Bostik menyatakan bahwa land leverage lebih tinggi di lingkungan yang lebih tua dan lebih pusat dibandingkan dengan pinggiran kota yang lebih baru. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa land leverage juga seharusnya bervariasi secara spasial. Namun, penelitian empiris mengenai pola spasial dari land leverage masih kurang. Dan ini merupakan potensi besar untuk riset selanjutnya. Komponen penilaian ketiga adalah sustainability and property values. Selain penilaian secara spasial dan land value, properti dengan tipe berkelanjutan juga mempengaruhi penilaian suatu properti. Tren kini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada properti dengan menggunakan keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam studi perkotaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang hemat energi dan terintegrasi seperti New Urbanism, TND, dan TOD lebih unggul dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Namun, meskipun diakui oleh akademisi dan perencana, model ini masih belum banyak diterapkan di pasar karena biayanya lebih tinggi dan kompleksitasnya lebih besar. Untuk mendorong adopsi, beberapa studi mulai menunjukkan bahwa bangunan hijau dan pembangunan kompak bisa memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bentuk pembangunan tradisional. Oke, selanjutnya di sesi 2 ini kita akan mereview paper yang kedua, yaitu pengembangan model nilai tanah dengan Geographically Weighted Regression (GWR) dalam pengujian kualitas nilai tanah pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara. Paper tersebut menjelaskan pemodelan nilai tanah menggunakan konsep Weighted Geographically Regression. Adapun konsep tersebut dijelaskan seperti berikut. Geographically Weighted Regression (GWR). GWR merupakan salah satu bentuk regresi yang memiliki pembobotan berdasarkan kepada lokasi. Regresi menggunakan konsep GWR memodelkan suatu wilayah berdasarkan jumlah nilai variabel yang dicari dan diberikan bobot lokasi. Tujuannya untuk memberikan setiap nilai terdapat model matematisnya. Adapun rumus dari GWR yang digunakan pada paper sebagai berikut. Penerapan konsep GWR perlu memperhatikan data mana saja yang digunakan dalam pemodelan. Data yang digunakan harus berdasarkan pada data yang akan dicari pemodelannya. Kriteria pemilihan data yang digunakan dalam pemodelan GWR harus memasuki kurva bandwidth. Kurva bandwidth merupakan jarak antara data regresi dengan data variabel yang diketahui. Pemberian bobot pada konsep GWR berdasarkan jarak antara data regresi. Semakin dekat jarak antara data regresi dengan data variabel, maka nilai semakin tinggi pada pemberian bobot. Konsep GWR. Nah, berikut gambaran terkait kurva bandwidth. Nilai X adalah data regression point dan titik merupakan pada variabel. Gambar di atas menunjukkan kedekatan data titik regresi dengan data variabel, menunjukkan adanya hubungan penggunaan data variabel dalam penentuan menggunakan konsep GWR. Penentuan nilai bobot menggunakan kurva bandwidth dibagi menjadi dua, yakni fix dan adaptif. Untuk gambar yang fix berada di sebelah kiri, sedangkan yang adaptif berada di sebelah kanan. Arti dari fix ini berdasarkan jarak akan sama dimanapun letak titik berada. Sedangkan adaptif, nilai akan ditentukan berdasarkan tetangga terdekat dan memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan dari review paper pengembangan model nilai tanah dengan geographically weighted regression dalam pengujian kualitas nilai tanah
pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara. Di mana penelitian ini menghasilkan beberapa model regresi, diantaranya yaitu model regresi linear dan juga GWR. Masing-masing model menggunakan metode fixed B-square dan fixed Gaussian. Setiap pembuatan diuji menggunakan dua pendekatan pencarian bandwidth, yaitu AKK Information Criterion atau IEC dan cross validation. Variable dependent yang digunakan dalam pemodelan adalah nilai indikasi rata-rata atau NIR yang merepresentasikan nilai tanah dari sisi perpajakan, serta zona nilai tanah atau ZNT, yang memiliki aspek penilaian tanah dan sisi legalitas atau sertifikasi. Selain itu, validasi model juga dilakukan menggunakan data dari hasil survei lapangan, yaitu harga tanah aktual yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Kelurahan Camplaka. Next. Berdasarkan pengujian di mana diperoleh itu dalam menguji tingkat akurasi, model digunakan indikator RMSE, di mana hasil menunjukkan bahwa model GWR dengan pembobotan fixed Gaussian dan bandwidth IEC memberikan kinerja terbaik dengan RMSE sekitar 300.000, baik pada NIR maupun pada ZNT. Bandwidth optimal yang dihasilkan model ini adalah sekitar 56,150 meter, yang relatif kecil. Bandwidth kecil ini menghasilkan cakupan data yang lebih homogen, sehingga meminimalkan bias dan meningkatkan akurasi prediksi. Sebaliknya, regresi linear justru menunjukkan RMSE terkecil jika divalidasi terhadap hasil survei lapangan. Hal ini diduga karena data hasil survei menunjukkan nilai yang relatif seragam, serta regresi linear yang cenderung menghasilkan estimasi nilai yang merata. Meskipun demikian, ketika dibandingkan dengan ZNT, nilai yang dihasilkan dari regresi linear lebih dekat dengan kondisi di lapangan dibandingkan model lainnya. Meski selisihnya masih signifikan yang mencapai 1.770.548 perak, hal ini didapat dikarenakan ZNT disusun berdasar data harga pasar aktual yang dikumpulkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Next. Kesimpulan dari paper ini yaitu berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pengembangan model kondisi tanah, bandara memiliki peranan yang beragam dalam mempengaruhi nilai tanah, yaitu dapat menaikkan dan juga menurunkan nilai dari harga tanah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada rel kereta api. Pada bagian yang berdekatan dengan rel kereta api, maka akan menurunkan nilai tanah, sedangkan dekat dengan stasiun menambahkan nilai tanah. Lebar jalan juga menjadi faktor dalam mempengaruhi nilai harga tanah. Hal ini terjadi karena data pemukiman dan pedagang yang terletak di pinggir jalan sangat sedikit dan kurang merepresentasikan keadaan nyata. Model yang cocok untuk merepresentasikan keadaan di atas adalah model penilaian tanah dengan menggunakan GWR, di mana pembobotan digunakan itu fixed Gaussian dengan bandwidth optimum, yaitu menggunakan AKK Information Criterion, di mana nilai root mean square error atau RMSE paling kecil dan kondisi nilai tanahnya cenderung konstan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.